Nah, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke konstruksinya. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah melihat HS Code, belum pernah melihat BTKI, isi dari buku BTKI sebetulnya dari 4 bagian besar ini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bukunya kan tebal tuh, ya. Ada sekitar 900 halaman lebih, gitu ya. Nah, itu kan kalau kita udah di mana nih barangnya? Barang yang kita mau klasifikasikan ada di mana gitu. Nah, secara logis atau secara logika, ya, gampangnya seperti ini. Jadi di buku itu dibagi jadi 4 bagian besar, ya. 25% pertama, bagian 25% pertama itu raw materials. Artinya barang-barang yang masih dari alam, bersumber dari alam, gitu. Diolah oleh manusia, gitu ya. Kemudian nanti dari alam diambil menjadi unworked products, ya, produk-produk yang belum dikerjakan lebih lanjut, kemudian jadi semi finished product, kemudian jadi finished product. Nah, urutannya seperti ini Bapak Ibu di dalam nomenklatur HS Code ada dalam buku BTKI, gitu ya. Jadi semakin ke belakang Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, di dalam buku BTKI kan ada bagian, ada bab ya. Semakin ke belakang itu semakin kompleks, gitu ya. Semakin rumit, ya. Jadi barang-barang misalnya gini, Bapak Ibu, klien saya Pak mau impor handphone. Handphone itu pasti ada di 25% terakhir Bapak Ibu. Ya, handphone ada di sini nih, di bab 85 ya kan, barang-barang elektronik tadi kan, gitu. Jadi nggak mungkin handphone Bapak Ibu nyari di 25% pertama, karena 25% pertama isinya ini adalah hewan, produk-produk hewan, produk-produk dari nabati, tumbuh-tumbuhan ya, produk-produk dari tumbuhan, minyak, bagian produk-produk dari alam ya, seperti tanah, batu, biji logam, seperti ini masih di sini. Ya. Tapi kalau udah diproses lebih lanjut masuk ke bab atau ke bagian berikutnya. Jadi semakin ke belakang dari buku BTK itu semakin kompleks atau semakin rumit. Nah, ini tidak hanya di buku secara globalnya saja Bapak Ibu, tapi juga di dalam strukturnya ya untuk bagian dan bab juga seperti itu. Contoh ya, kita coba lihat ke dalam buku BTKI ya. Misalnya kita masuk ke bagian 11. Bagian 11 ini bicara tentang tekstil dan barang-barang yang terbuat dari tekstil. Ada pakaian gitu ya, ada celana, ada setelan gitu ya. Itu masuk semua di sini, kain masuk semua di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam bagian 11 ini ya, urutannya juga sama nih ya. Dari bab-bab awal ini cerita tentang bahan bakunya. Sutra, ini masih serat ya, sutra, kemudian cerita tentang wool, kemudian cerita tentang kapas ya. Kemudian berikut cerita tentang serat dari nabati lainnya, dari alam ya. Kemudian ada mulai pengolahannya nih. Bab berikutnya baru mulai pengolahannya. Apa pengolahannya? Benang, ya. Kemudian nanti kain, ya. Kemudian nanti baru masuk nih ke belakang, ya. Mulai masuk ke pakaian atau aksesoris pakaian. Ini yang dirajut, 61, 62 yang ditenun. Gitu ya. Kemudian ada produk dari tekstil lainnya, contohnya apa? Misalnya karpet ya, misalnya gorden gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu apa namanya? Bagian 11 ini kan terdiri dari beberapa bab tadi ya. Nah, ini urutannya juga sangat logis ya. Semakin ke bawah ya, semakin ke bawah semakin kompleks barangnya. Nanti kalau Bapak Ibu masuk lagi ke dalam juga kayak gitu. Masuk ke bagian atau masuk ke babnya ini ya. Seperti itu. Pos-pos pertama sama pos-pos terakhir semakin ke belakang itu semakin kompleks atau semakin rumit. Ya, jadi kalau di awal-awal itu semakin sederhana. Nih. Nah, sekarang kita mulai masuk ke struktur dari penomorannya. Ya, kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa di Indonesia kita sudah sepakat selama sesama negara-negara anggota ASEAN penggunaan dari HS Code itu sampai ke digit ke-8. Ya, kalau lihat sini contohnya misalnya ayam bibit ya, kita mau impor misalnya ayam bibit. Ini Gallus domesticus berarti ayam kampung lah ya. Nah, 0105 HS code-nya 1110 gitu ya. Kalau kita ceritakan 01 ini cerita dari bab ya, babnya bab 01. Kemudian ada 05, 0105 ini merupakan pos, artinya dia urutan di dalam bab itu urutan nomor 5. Ya, jadi unggas hidup ini ya, urutannya urutan nomor 5 di dalam bab 1. Gitu ya. Bab 0101 kan tadi kuda gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke digit ke 5 dan ke-6. Ini 11 atau 11. Biasanya ini bicara tentang jenis barangnya. Nah, makanya untuk 6 digit pertama biasanya seluruh dunia itu biasanya sama Bapak Ibu. Kalau kita klasifikasinya sama. Artinya gini,
ilmu klasifikasi yang menerbitkan dokumen-dokumen di negara asal sama ilmu klasifikasi yang digunakan oleh importir atau custom broker gitu ya, atau forwarding harusnya sama apabila mereka mempunyai pengertian atau ilmu yang sama ya terhadap suatu barang ya. Jadi tidak mungkin suatu barang itu klasifikasinya bisa beda, itu nggak mungkin. Harusnya sama apabila mereka masing-masing semua pihak mempunyai ilmu atau pengetahuan yang sama. Gitu. Nah di Indonesia ayam Gallus domesticus ini atau ayam kampung ini dipecah lagi menjadi 2 pos tarif. Pertama yang buat bibit, kemudian yang lain-lain. Nah, ini negara ASEAN sepakat memecah ayam dari ayam kampung ini menjadi 2, mungkin karena ada beberapa negara anggota yang mungkin industrinya sejenis nih, sejenis dengan produk ini gitu. Mereka memecah ini karena supaya mereka ingin memisahkan ya. Apabila produksinya ada di Indonesia atau di sebuah negara, industrinya supaya tidak terganggu, maka yang barang-barang yang industrinya ada di dalam negeri biasanya akan dikenakan tarif lebih tinggi daripada daripada barang lain di dalam pos tersebut atau pos tarif tersebut. Gitu. Ini contohnya misalnya ya, kita lihat ke struktur, coba ya, benar nggak sih seperti itu? Gitu ya. Misalnya, nah ini contohnya ya, kuda. Ini ya kuda misalnya ya. Di sini ada kuda bibit, di sini ada kuda yang lain-lain, artinya bukan bibit. Keledai juga sini ada yang bibit, ada yang lain-lain. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini ada pemecahan 10 dan 90. Ini tarifnya berarti tarif yang dari ASEAN. Ya. Di sini untuk yang bibit ya dia 0% dia masuknya. Tapi untuk yang bukan bibit atau yang sudah dewasa ya dia 5%. Apa maksudnya? Maksudnya supaya orang kalau mau impor jangan yang dewasa, impornya bibit. Kenapa impor bibit sama dewasa tarifnya beda? Ya karena kalau dia impornya barangnya keledainya sudah besar, ya artinya kan sudah siap digunakan, artinya tidak ada nilai tambah bagi importirnya, makanya kenakan 5%. Tapi kalau misalnya orang impornya masih bibit, artinya kan di sini nanti akan dibesarkan lagi. Kalau dibesarkan lagi, berarti kan harus butuh tempat untuk membesarkan, gitu ya. Berarti kan ada investasi di situ, kemudian ada butuh pegawai di situ, ya. Nah itu kan penting bagi negara karena investasi atau industri yang berkembang otomatis akan memerlukan atau menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, gitu ya. Tenaga kerja lebih banyak otomatis akan membuat negara ini menjadi ekonominya bertumbuh gitu. Makanya di sini diberi insentif ya untuk orang yang impornya bibit diberi insentif tarifnya 0% gitu. Tapi kalau orang impornya barangnya sudah jadi, siap dipasarkan, dikenakan tarif 5% lebih tinggi. Nah, itu gunanya Bapak Ibu pembagian dari pos tarif di sebuah negara atau di sebuah kawasan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk contohnya ya, kalau kita lihat keledai, nah Bapak Ibu kalau punya buku PTKI silakan dibuka atau buku HS Code-nya dibuka ya. Di sini ada penjelasan ada penyebutan kuda, keledai, bagal, ini dalam keadaan hidup untuk 0101 ya. Kemudian nanti dipecah nih, dipecah ya. Pos ini menjadi beberapa subpos. Pertama 010120 bicara tentang kuda ya. Kemudian 010130 bicara tentang keledai, kemudian 010190 bicara tentang lain-lain. Artinya yang ada di pos 0101 yang belum disebutkan di 010120, belum disebutkan di 010130, maka dia akan klasifikasinya masuk ke 0190. Barang apa yang belum disebutkan di 010120 dan 010130. Ya di sini kan disebutkan di pos ini kan ada kuda, keledai, bagal, dan hini dalam keadaan hidup. Yang sudah disebutkan kudanya ada di 010120, yang sudah disebutkan keledai ada di 010130, berarti bagal dan hini belum disebutkan, maka dia masuk ke pos 010190 gitu subposnya. Ya. Jadi inilah maksud dari lain-lain. Artinya Bapak Ibu nggak bisa menggunakan tarif klasifikasi lain-lain semena-mena atau semaunya. Karena lain-lain ini artinya beda-beda. Kalau bicara kita harus 010129, ya, lain-lain artinya adalah kuda yang bukan bibit. Ya, lain-lain 01013090 di sini artinya adalah keledai yang bukan bibit.
Tapi lain-lain di 01019000 ini artinya adalah bukan kuda dan bukan keledai. Gitu. Jadi hati-hati menggunakan lain-lain Bapak Ibu, karena lain-lain ini setiap tempat itu bisa berbeda arti atau maksudnya. Gitu ya.